Ketika pesawat tempur mengalami permasalahan, baik karena kerusakan internal maupun akibat tembakan musuh dan tidak dapat lagi diselamatkan, pilot dilengkapi dengan perangkat penyelamat untuk keluar meninggalkan kokpit pesawat, yakni kursi lontar atau ejection seat. Ketika diaktifkan, kursi lontar akan meluncur terbang membawa badan pilot keluar dari pesawat. Lalu, setelah keluar, parasut akan mengembang sehingga pilot dapat mendarat dengan selamat. Kursi lontar merupakan peralatan penyelamat yang selalu ada pada pesawat tempur modern. Beberapa pesawat militer lain, semisal pesawat pembom, juga dilengkapi dengan kursi lontar. Dalam video ini, kita akan membahas cara kerja dari kursi lontar. Kita mulai dari sejarah pengembangan kursi lontar. Pada Perang Dunia Pertama dan Kedua, pesawat terbang mulai digunakan dalam pertempuran. Sering kali terjadi pesawat terbang tertembak dan tidak dapat lagi berfungsi. Satu-satunya cara menyelamatkan diri adalah dengan melompat dari pesawat secara manual. Ini sangat sulit dilakukan karena adanya faktor-faktor penghambat, di antaranya kokpit yang sempit, pilot yang mengalami luka, hembusan angin yang kencang karena kecepatan pesawat, dan gerakan pesawat yang tak terkendali. Untuk itu, diperlukan peralatan untuk membantu pilot untuk bailout atau keluar dari pesawat. Kursi lontar sudah mulai dirancang dan dikembangkan sejak awal abad ke-20. Beberapa rancangan kursi lontar dipatenkan pada tahun 1920-an. Kursi lontar pertama dikembangkan hampir bersamaan oleh Henkel dari Jerman dan SAAB dari Swedia. Kursi lontar ini diuji coba pada pesawat-pesawat prototip, yakni Henkel HE-280 dan SAAB-21. Pesawat terbang operasional pertama yang dilengkapi dengan kursi lontar adalah Henkel HE-162A Spatz. Mekanisme untuk melontarkan awalnya menggunakan udara bertekanan. Namun, mekanisme ini membutuhkan tangki penampung udara yang tentunya menambah beban pesawat. Kemudian, dikembangkan mekanisme dengan menggunakan bahan peledak kecil. Bahan peledak ini dikemas dalam cartridge seperti peluru shotgun. Cartridge ini ditempatkan di bagian bawah dari pipa baja. Ketika diaktifkan, cartridge akan meledak. Tekanan gas hasil ledakan akan mendorong pipa penutup ini ke atas sekaligus melontarkan kursi bersama pilotnya. Namun, sistem ini masih memiliki kelemahan. Ketinggian lontaran terbatas. Dengan kecepatan pesawat yang semakin tinggi, sistem ini tidak aman karena pilot bisa tertabrak ekor pesawat. Menambah kekuatan bahan peledak juga berbahaya karena hentakan yang besar bisa membuat cedera tulang punggung yang berakibat fatal. Kemudian, sistem pendorong diganti dengan roket. Dengan menggunakan roket, maka ketinggian lontaran kursi bisa ditambah, sedangkan hentakan awal saat meluncur tidak tiba-tiba sebagaimana jika menggunakan dorongan bahan peledak. Roket berupa roket berbahan bakar padat yang berada di belakang kursi. Saat diaktifkan, roket ini akan mendorong kursi lontar beserta pilotnya meluncur ke atas. Untuk mengaktifkan kursi lontar, maka pilot menarik handle sebagai trigger. Posisi handle umumnya berada di tengah, di antara kedua kaki, lebih tepatnya di antara dua paha. Di beberapa kursi lontar, handle juga terdapat di bagian samping, atau juga di atas bahu, yang sekaligus menarik tutup pengaman kepala. Kursi lontar bisa diaktifkan dengan menarik salah satu dari handle ini. Untuk pesawat tempur dengan kokpit yang sempit semisal F-16, hanya terdapat satu handle, yakni di antara paha. Handle sebagai trigger dari sistem kursi lontar ini saat pesawat diparkir dikunci dengan safety pin. Ini untuk mencegah kursi lontar terbang sendiri, semisal ada kru yang iseng menarik handle ini. Safety pin akan dicabut sebelum pilot menghidupkan pesawat, dan saat selesai akan dipasang lagi. Pilot berada di dalam kanopi yang tertutup. Untuk itu, sebelum kursi lontar meluncur, kanopi pesawat harus dibuka dulu. Ada beberapa metode untuk membuka kanopi ini. Yang pertama adalah dengan memecahkan kaca kanopi menggunakan bahan peledak. Sistem ini disebut sebagai canopy destruct. Pada kaca kanopi terdapat kabel yang berisi bahan peledak yang disebut sebagai FLSC atau Flexible Linear Shape Charge, atau disebut juga MDC, Miniature Detonating Cord. Kabel peledak akan memecahkan kanopi pesawat sehingga aman untuk dilewati. Ada juga sistem yang langsung menembus kaca kanopi.
Pada bagian atas kursi lontar, terdapat ujung runcing untuk memecahkan kanopi ketika meluncur. Kepala pilot dilindungi dengan penutup yang menyatu dengan sistem trigger atau handle untuk mengaktifkan kursi lontar. Sistem ini disebut True Canopy Penetration. Namun, sistem Canopy Destruct maupun True Canopy Penetration tidak bisa diaplikasikan pada kanopi yang menggunakan material fleksibel semisal polikarbonat, misalnya pada kanopi F-16. Untuk itu, pesawat ini menggunakan sistem jettison untuk membuka kanopi. Pada engsel kanopi terdapat bahan peledak kecil, sedangkan di bagian depan terdapat roket kecil untuk meluntarkan kanopi. Bahan peledak memutus sambungan engsel dan roket mendorong bagian depan kanopi ke atas. Pada saat terbang, aliran udara ke belakang akan menghempaskan kanopi jauh ke belakang sehingga aman bagi pilot untuk meluncur. Pesawat tempur F-35 yang memiliki kemampuan hovering menggunakan sistem Canopy Destruct, sebab sistem Canopy Jettison bisa membahayakan ketika eject pada saat hovering. Kanopi yang dilepaskan saat posisi diam terlontar tidak terlalu jauh, sehingga ada kemungkinan kursi lontar menabrak kanopi. Ini adalah contoh uji coba jettison pada kanopi F-16. Dalam posisi diam, kanopi terlontar tidak terlalu jauh. Setelah kanopi terbuka, maka roket akan mendorong kursi lontar ke atas. Kursi lontar meluncur pada semacam rel di belakang kursi. Saat meluncur ini, pilot mengalami G-force yang sangat besar, berkisar 5 hingga 20 G. Untuk itu, badan pilot harus dalam posisi yang aman, terutama bagian tangan dan kaki. Keduanya harus merapat ke badan. Jika saat meluncur pilot bergaya aneh, misalnya mengepak-ngepakkan tangan seperti sayap, maka bisa berakibat fatal, bisa patah persendian. Untuk itu, kursi lontar memiliki restraint system yang berfungsi otomatis saat peluncuran. Restraint system ini berupa tali yang terhubung dengan bagian kaki dan tangan pada pakaian pilot. Saat handle ditarik, bahan peledak kecil mendorong piston melalui silinder beralur. Gerakan silinder ini memutar spindle yang menarik tali. Kemudian, tali ini secara otomatis menarik tangan dan kaki untuk merapat. Pada kursi lontar yang lebih modern, juga ditambahi pengaman di bagian samping dan atas untuk melindungi tangan dan kepala pilot saat melontarkan diri. Karena G-force yang besar saat peluntaran, tidak jarang berakibat pilot mengalami blackout atau pingsan. Pada masa lalu, pilot harus secara manual membuka parasut. Jika pilot pingsan saat meluncur, maka parasut tidak akan membuka, dan dia bersama kursinya akan jatuh seperti batu. Maka, saat ini kursi lontar bekerja secara otomatis. Setelah handle ditarik, seluruh sekuens dari kursi lontar, mulai dari membuka kanopi, meluncur, hingga membuka parasut, akan berfungsi secara full otomatis. Sehingga, meskipun pilot pingsan, parasut akan tetap membuka. Pilot tentunya juga dilatih dalam simulator kursi lontar. Dalam simulator, disimulasikan hentakan saat menggunakan kursi lontar. Setelah keluar dari kokpit, roket akan terus mendorong kursi lontar ke atas menjauh dari badan pesawat. Roket ini akan melontarkan pilot beserta kursinya setinggi 30 hingga 60 meter ke atas. Pada kursi lontar modern, terdapat sensor yang mendeteksi posisi pesawat saat peluncuran, apakah tegak, miring, atau bahkan terbalik. Lalu, komputer akan mengarahkan arah semburan roket sehingga kursi lontar melontar ke arah yang aman. Seperti dalam contoh ini, dengan posisi pesawat miring, roket akan membelokkan arah lontaran tetap ke atas. Bahkan, pada pesawat dengan kursi ganda, terdapat sensor yang mendeteksi posisi masing-masing kursi. Roket akan diarahkan mendorong kursi lontar saling menjauh untuk menghindari tabrakan. Pada saat meluncur ini, drop gun menembakkan selak logam untuk menarik drop parasut, yaitu parasut kecil untuk memperlambat dan menstabilkan gerakan kursi lontar ini. Setelah beberapa saat, sensor ketinggian akan melepaskan kunci parasut utama, sehingga drop parasut menarik keluar parasut utama. Aliran udara akibat kecepatan jatuh dari kursi lontar membuat parasut utama mengembang. Pada saat parasut terbuka, saat itu juga kursi dan pilot terpisah dengan sistem seatman separator. Pilot akan turun secara aman dengan menggunakan parasut, sedangkan kursi bisa jatuh terpisah atau masih terikat pada kaki pilot. Ini agar lokasi pendaratan pilot dan kursi tidak terpisah.
mengingat di dalam kursi tersimpan beberapa peralatan survival, semisal tabung oksigen, perlengkapan P3K, dan bahan makanan. Lalu, bagaimana jika kursi lontar digunakan di ketinggian rendah? Kecepatan jatuh tidak cukup untuk membuka parasut utama. Maka, muncullah teknologi kursi lontar dengan fitur Zero-Zero, yaitu kursi lontar bisa digunakan pada keadaan zero altitude dan zero airspeed. Artinya, pesawat dalam keadaan diam di darat. Pada kursi lontar dengan fitur Zero-Zero, parasut utama dibuka secara paksa dengan menggunakan peledak kecil. Bahan peledak kecil ini akan menembakkan selak logam, dan selak logam tersebut menarik parasut secara cepat, sehingga meskipun berada di ketinggian rendah, parasut tetap bisa membuka. Selain pada pesawat tempur, kursi lontar juga digunakan pada pesawat militer lain, semisal pesawat pembom. Pada pesawat pembom B-52, untuk menyelamatkan diri, pilot dan sebagian kru menggunakan kursi lontar yang meluncur ke atas, dan sebagian lagi kursinya meluncur ke bawah keluar dari lubang palka di bagian bawah. Kursi lontar bisa juga digunakan pada helikopter militer. Beberapa tipe helikopter Kamov dari Rusia dilengkapi dengan kursi lontar. Saat digunakan, bahan peledak pada baut di pangkal baling-baling akan meledak dan melepaskan baling-baling utama, sehingga pilot dapat melontarkan diri tanpa takut kepalanya terpenggal oleh baling-baling. Selain sistem kursi lontar, pernah juga dikembangkan metode bailout atau keluar dari pesawat dengan menggunakan kapsul tertutup. Saat diaktifkan, kapsul ini akan menutup dan terlontar keluar dari pesawat. Namun, sistem ini memberikan tambahan beban yang cukup berat, sehingga pengembangannya tidak lagi dilanjutkan. Teknologi kursi lontar terus berevolusi dengan mengadopsi teknologi baru agar semakin handal dan aman dalam menyelamatkan nyawa pilot. Sampai jumpa.